engine baru running. Dan posisi motornya di netral. Nah, gitu ya. Oke, kita ceritanya sampai sini dulu, stop dah, masuk standby di sini. Entah dia mau ngapain, kita tinggalin dulu. Nah, oli dari pompa juga mengalir menuju directional valve, betul tadi ya? Udah disebutin ya? Iya. Dari modulating dari directional spool ke speed selector spool. Nah, dari speed selector spool ini ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Iya. Bagian kirinya. Ngolong, ujung-ujungnya dia balik lagi ke directional spool, masuk ke clutch nomor 3. Ya. Iya. Jadi posisi sini ini belum geser nih. Ini belum geser ya? Belum geser ini piston ini. Belum. Ya. Nah, intinya di sini oli ngisi ke clutch nomor 3. Ya? Iya. Namanya pressure nggak langsung jebret tinggi, dia naiknya bertahap 1, 2, 3 walaupun dalam hitungan milisecond gitu ya. Paham? Dalam 1 detik dia nyampe 1000. Berarti naik 1 PSI nya per 1000 detik gitu kan? Iya. Gitu ya. Di sini terjadi modulasi, kenapa? Karena nggak mungkin di sini tinggi kalau di sini sudah buang. Bisa dipahami? Gimana, Pak? Nggak mungkin di sini naik tekanannya kalau di sini di relipnya dia buang. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nilai settingan awal relip valve ini adalah senilai dengan nilai springnya load piston. Saya agak ngarang-ngarang dikit ya, soalnya saya nggak terlalu hafal sama angka. Saya nggak bisa ngapal. Saya bikin si nilai load piston ini springnya 100. Boleh lah 100 deh, 100 aja deh, 100 biasa gitu ya, biar enak. Angka aslinya nanti cari sendiri di sini ya. Waktu di sini tekanannya masih rendah, settingan si relif ini adalah 100 psi. Bisa dipahami? Ya. Nah, waktu engine mati, si spool load piston ini dia mentok ke kanan. Bisa dipahami di sini? Dia mentok ke kanan. Dia mentoknya ke kanan si load piston ini. Pada saat engine mati. Ya. Waktu pertama running ini belum langsung ke sana, nggak langsung ke kiri, geser ke kiri, enggak. Ceritanya seperti tadi. Oli dari pompa standby ke sini, terus masuk ke clutch nomor 3, gitu ya? Iya. Setelah clutch nomor 3 terisi penuh, tapi kan masih disuplai terus sama si pompa. Ya. Efeknya apa? Naik tekanannya. Kenaikan tekanan di clutch nomor 3, ya. Ini akan menyebabkan naiknya pula tekanan yang ada di sisi kiri load piston karena jalurnya ini sebenarnya terhubung dari sini. Ini dari suplai dari pompa ya. Ini ngolong. Lewatin load piston orifice. Jadi di sini tekanannya nanti sama dengan tekanan P1, cuma kenaikannya akan sedikit lambat karena oli yang masuk ke sini harus lewatin orifice. Sampai sini bisa dipahami dulu? Cukup. Berarti itu yang di orifice itu kan sama yang di bawah itu terhubung tuh, yang merah ini bawah. enggak. Ya itu. Mana ini? Sampingnya lagi. Enggak, kanan. Itu terhubung sama yang atas. Tembus ke sini. Tembus dia. Tembus, ya. Jadi ini spoolnya, kalau teman-teman lihat di spoolnya si differential valve ini kan ada letukan gini ya. Ya toh? Ya. Housingnya di sini coak gini. Melingkar. Jadi kalau oli ada masuk sini, ya tembus aja ke sini. Paham enggak? Paham ya? Ya. Masuk ke sini.
Seiring naiknya tekanan di kelas nomor 3, naik pula tekanan di Load area piston. sebelah kanan load piston. Ya. Ya. Naiknya tekanan di area kanan load piston akan mendorong load piston ke kiri. Kiri. Ya. Ya. Terdorongnya load piston ke kiri akan menambah nilai spring si load piston. Yang tadinya 100 psi, kalau tambah ditekan otomatis nilainya akan Naik. Gitu ya? Ya. Berarti settingan rally valve-nya sekarang jadi lebih tinggi. Bisa dipahami nggak di sini sampai sini? Bisa. Ya? Bisa. Oke, gitu ya. Sebenarnya di sini masih tak simpan misteri, masih disimpan misteri. Gitu ya. Oke, nyampe sini paham? Paham. Paham ya? Iya. Nah, loh, nanti tekanan di sini kalau di sini naik misalnya jadi 500, berarti di sini 500 juga. 500. Ditambahin spring 600. 100. Iya toh? Ya. 600 nih. 600 berarti tekanan di sini efeknya jadi harus 600 dulu sampai ngalahin spring kan? Iya. Ya. Ini kan rally kan buang lagi toh? Ngebuang. Iya. Iya. Ternyata ini travelnya enggak full. Separuh. Ya sampai sini aja. Sampai posisi sini. Sampai posisi ini. Jadi load piston ini nggak bisa geser lebih jauh ke kiri. Alasannya apa? Jadi teman-teman harus jeli. Harus jeli lihat Karena gambar. modulating relay valve-nya lebih besar, Pak. Pressure-nya. Enggak. Kalau teman-teman lebih jeli, lihatin gambar. Di situ ada satu trik. Bukan satu trik sih. Apa ya? Rahasia. Jadi ini nggak bisa mentok ke kiri lagi, ya. Awalnya kan ini mentok ke kanan ya. Ya. Engine mati. Ya. Ah. Begitu clutch nomor 3 penuh, di sini naik, 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 sampai mana mentoknya si load piston ini? Apakah sampai mentok ke kiri? Ternyata enggak. Cuma sampai batas sini aja. Sampai sini aja nih. Nggak bisa lebih jauh ke kiri lagi. Kenapa? Karena connect dengan drive. Drainnya. Ya pistonnya ada Ya. kecil. Batas gesernya si load piston ini sampai sini aja. Ya. Geser lagi ke kiri, jos. Balik lagi. Balik lagi ke sini. Sampai Karena, sini. Pak, di ujung pistonnya tuh kayak ada celahnya tuh. Ya. Yang ke drain. Gini. Iya. Ya ini sudah. Ini untuk membatasi pergerakannya si load piston. Pistonnya. Ya. Jadi stoppernya itu nggak pakai apa? Nggak pakai baut, nggak pakai dowel, Tapi melalui stoppernya lewat lubang drain. Iya. Jadi kalau ini udah ngelewatin lubang drainnya dibuka, stop nyampe situ mundur lagi, tetap ketutup lagi kan? Jadi ya gedek-gedek aja di sini. Maju mundur aja, Pak ya. Nah, cuma dengan space yang sangat kecil. Kecil. Jadi kayak kan bocor halus gitu ya. Kayak sampean itu. Wah, pelanggaran berat lagi. Enggak bercanda ya. Jadi ampun. Ketawa sendiri. Gitu ya. Kalau nggak digedein nggak bakal kelihatan gitu ya. Sebenarnya sih dari sini juga kelihatan. Hitam aja kelihatannya, Pak. Cuma nggak kita perhatikan. Sampai sini clear? Ya. Berarti settingan maksimumnya modulating relay valve itu adalah pada saat load piston berada di posisi ini. Sampai sini clear? Clear. Ada pertanyaan, Mas Andri? Aman, Pak. Aman. Tadi ada satu misteri waktu gigi 1 ini kelas nomor 2 ada olinya di netral kok nggak ada oli padahal spoolnya masih di sama-sama di F. Iya, tadi ya. Nggak ketemu ya? Enggak, Pak. Hah? Moh ya? Moh ya? Nah, kita perhatiin waktu di posisi netral differential valve ini waktu engine mati dia posisinya mentok ke sebelah Kanan. Ke sebelah Kiri ya?
kiri lah, soalnya springnya sebelah kanan. Oh. Kalau ini kan mentoknya sebelah kanan karena springnya sebelah kiri waktu engine mati, gitu ya. Waktu engine mati dia mentoknya ke sebelah kiri, differential valve, gitu ya. Supply yang masuk ke P2, baik itu kelas 1 maupun kelas 2, itu ya dapatnya dari differential valve. Ya. Pada posisi netral, differential valve tidak menyuplai ke kelas 1 maupun 2. Kenapa? Karena Kalau kita perhatiin gambarnya nih, netral Karena satu ini. springnya itu Pak. Nah, ini ke sana kan? Iya. Nutup kan? Ini sekarang geser ke Kanan. kanan kan? Iya. Buka jalur dari pompa sini ke plat nomor Plat 2. nomor 2. Iya, Betul tadi. yang menyebabkan si differential valve ini geser ke kanan saat giginya kita geserin ke gigi satu, itu apa? Nah, itu. Ya, Ya. sebenarnya tadi udah disentil-sentil cuma nggak yakin dan ragu, gitu ya. Bisa dia itu. Nah, sekarang gini, waktu posisi netral, lihat sini ya, Ah. netral. Ini udah geser ke sini kan, Sudah tapi nggak bisa full, nggak full. nggak bisa buka supply ke P2, ke plat 2. ya kelas 2 ya. Masih. Ada satu lagi gambar yang tersembunyi, makanya harus jeli di sini, Itu dari si relief baru tuh. ya. Ada lubang di sini ya, Ya. Iya. ya. Inilah yang menyebabkan differential valve nggak bisa geser lebih jauh ke kanan. Jadi mentok di sini, geser sedikit ini bocor. Apakah bisa geser ke sana lagi kalau di sini dibocorin? Enggak. Dah. Enggak, Karena ya. iya. Geser di sini. Ini kan tadinya mentok ke kanan ya, ke kiri ya. Ke kiri, Pak. Yang jadi dulu geser ke kanan toh. Geser ke Ya. kanan. Geser ke kanan, geser ke kanan. Begitu geser sampai di sini, Masuk pressure. kebuka drainnya. Ya. Apakah si spool ini masih bisa geser ke kanan lagi? Dah. Nggak bisa. Enggak. Orang bocor kok di sini. Itu? Paham ya? Terus kenapa waktu kita geserin si selektor speed ini ke gigi 1, ini kok bisa geser lagi ke kanan? Lihat gambarnya. Waktu ini kita geser ke satu, lubang drain yang tadi ditutup. Ditutup, disumbat Alah. sama ujung spool speed selectornya. Kita terdorong dari supply. Ya, Mas. Cuma karena ini disumbat, otomatis di sini bisa dorong lebih jauh si differential valve ke kanan. Kanan. Buka lah tadi mah. Terbukalah jalur menuju P2 yaitu plat nomor 2. 2. Itu kan dari supply. Paham Ki? Cuman pas Kelihatan ya? Pas Kelihatan. gear satu Kelihatan. Nggak kelihatan sudah. Iya. Tadi nggak kelihatan ya. Pas gear satu ketutup drain. Banyak. Allah, ya Allah. Gambarnya kabur, Kan tadi gambarnya kabur. dibilang apa cek Bu? Kita harus jeli lihat Sampai sini clear. Clear ini, Pak. Clear ya? Iya. Tadi dibilang gini. Ini namanya differential valve. Fungsinya untuk membedakan tekanan P1 dan P2. P2. Oke? Oke. Saya anggap di sini nilainya 50 deh. 50 Oh. PSI. Embuk pastinya berapa cari sendiri. Kiro, Pak Ketua, berapa? Ya udah pasnya aja berapa gitu ya. Anggap aja di sini di P1 kita batasi tekanannya sampai 500 deh. Ya. P1 500 berarti P2-nya 450. Kalau P1 500, P2-nya 450 alias 50 PSI lebih rendah dibandingkan P1. Betul. Ya. Kenapa? Karena nilai springnya si differential valve 50. Ceritanya kayak mana? Kok bisa di sini 500, di sini 4,5? Ya. Sekarang gini, supply di sini berapa? 500. 500. 500. Berarti di sini kan sama nih.
500 PSI juga kan? 500. Spring di sini berapa? 50. 50. Pada saat si differential valve ini terbuka, geser ke kanan, supply dari pompa masuk ke pas Plat 2. direksional, entah 1, 2 gitu ya, atau P2 gitu. Nyuplai kan? Ya. Begitu di clutch direksional ini naik tekanannya 200, 300, 400 gitu ya. Naiknya tekanan di clutch nomor 2 sini, ini nilainya akan sama dengan tekanan yang ada di bagian dalam differential valve yang sebelah kanan sini, ya, area sini. Oli yang dari sini kan nggak cuma masuk ke clutch saja, tapi dia masuk ke area sini, chamber ya. Ya, spring chambernya differential valve. Sampai sini clear? Clear. Saat di sini 400, berapa tekanan di sini? Oli, tekanan oli di spring chamber berapa? Ya sama 400 juga. 200. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Saat tekanan di sini 4,5, 450, berapa tekanan oli yang ada di spring chamber sini? Setengah. 450. Tekanan oli yang ada di spring chamber ini pengennya dorong si differential valve ini ke Kiri. Kiri. bantuin spring. Bisa Iya. dipahami? Bisa. Dipahami? Bisa. Berarti Pada saat di sini 450,1 deh, biar kelihatan ada bedanya gitu ya. Berarti ditambah spring yang 50 PSI, total force atau total pressure yang di sini di spring chamber itu adalah 500,1. Di kiri 500, di kanan 500,1. Apa yang terjadi terhadap si differential valve ini? Balik. Dorong Ke kiri, kiri. gesernya ke Kiri. Pada saat dia geser ke kiri, nutuplah di sini. Stop 450 saja. mantap. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Saat di sini 500, di sini 450. Begitu di P1-nya naik jadi 700. Dorong. Di sini kan cuma 500,1 nih. Iya. Kebuka lagi. Begitu di sini tekanannya jadi 650,1. Lama spring gitu. Balik lagi. Akan selalu selisih 50 PSI. Paham nggak? Paham. Kekuatan spring. Dengan kekuatan bulan. Saya akan datang. Cuman itu Pak, yang perbedaannya 50 itu memang di speknya segitu kan? Ini misalnya tadi. Ya lah, kalau aktualnya berapa nih? Aktualnya saya ingat nanti dicari ya. Tolong cari di Makanya sis. gitu. Buka sis. Makanya saya yang Balik sis. kamu berarti kamu cari di sis. Saya differential itu berapa gitu. Itu. Oh iya, tes untuk literaturnya bisa Iya. cari literatur enggak? Seperti yang tadi bilang gitu ya. Teknis itu mulai dari preparasi, proses, dan Pelaporan. terus semua. Ya. Gimana santri?